yang akan menyampaikan materi 7 jurus BK hebat, karena seperti yang kita ketahui bahwa sekarang guru semua memiliki tugas menjadi tugas guru wali. Jadi inilah dasar-dasar kita sebagai guru untuk nanti kemudian membimbing siswa kita yang menjadi anak asuh anak. Jadi saya sangat mendukung ya Bu Agita dengan teman-temannya semua. Saya sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Nanti di rapat anggaran nanti kita ulang juga, kita libatkan juga nanti Bapak Ibu. Tolonglah diusulkan. Baik Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke jurus yang keempat, mengelola emosi, ada baiknya kita berdiri terlebih dahulu. Karena ini kan sudah sore ya, jadi konsentrasi juga harus kita bangun supaya dalam penyampaian materi kita bisa serap. Ketika nanti saya bilang tepuk pagi, itu tepuknya sekali. Kalau saya bilang tepuk siang, itu 2 kali. Kalau sore itu 3 kali. Kalau malam itu tidak ada suaranya. Tapi saya Bapak Ibu konsentrasinya. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk malam. Bagus. Kita coba sekali lagi ya Bapak Ibu. Sekali lagi. Tepuk malam. Tidak fokus. Kita ulang lagi. Malam dong. Kita tes sekali lagi ya Bapak Ibu. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk sore, tepuk sore, tepuk malam. Oke, sudah konsentrasi. Kita masuk ke jurus kelola emosi. Silakan dulu Bapak Ibu. Oke, saya akan membagikan kertas emosi kepada Bapak Ibu. Semuanya sudah dapat ya Bapak Ibu? Oke. Saya akan membacakan sebuah cerita kepada Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu merasa senang, kertasnya bisa ditelus-telus, diusap, kan? Kalau Bapak Ibu merasa kesal, kertasnya bisa diremas. Kalau kesal, diremas. Jangan diremas Bapak Ibu. Ada yang udah apa? Biasanya kasih dulu dia yang belum di masih ada ya. Bu, kali ini kami emosi semua ini pasti. Ada sore. Tunggu ya Bapak Ibu, sebentar aja. Selanjutnya jika merasa marah, kertasnya bisa disobekkan. Oke? Saya membacakan ceritanya ya. Pagi itu Bapak Ibu guru berangkat ke sekolah mengendarai sepeda motor. Bahan ajar yang sudah disiapkan rapi digantungkan di motor. Namun beberapa meter sebelum sampai ke sekolah, motor mendadak mogok karena kehabisan bensin. Dengan susah payah Bapak Ibu guru mendorong motor hingga sampai ke sekolah. Kita lanjutkan ke cerita yang kedua. Selanjutnya, sampailah Bapak Ibu di kelas. Hampir semua siswa datang tepat waktu. Namun, belum sempat suasana stabil, Andi masuk terlambat. Ia hanya menunduk sambil berkata, "Maaf Bu, Pak, saya telat."
dimulai. Namun saat akan menggunakan bahan ajar yang sudah disiapkan, Bapak Ibu guru tersadar bahwa bahan tersebut tidak ada, dicari ke sana kemari, tapi tetap tidak ditemukan. Dengan terpaksa Bapak Ibu guru melanjutkan mengajar seadanya. Bayangan aktivitas mengajar yang seru seketika buyar. Oke. Di tengah pelajaran, saat Bapak Ibu mengajar, Andi terlihat tidak memberi perhatian. Dia menunduk di bangku saat didekati. Ternyata Andi sedang terlelap ketiduran. Bapak yang lagi sabar. Tak lama kemudian ada seorang bapak mengetuk kelas. Bapak Ibu membuka pintu dan menghampirinya. Bapak itu berkata, maaf Pak, maaf saya Paman Andi. Sebetulnya Andi sudah 3 hari di rumah. Sakit karena no ayamnya yang selesai. Meski belum tidur, tapi Andi maksa selalu ingin sekolah karena tidak mau ketinggalan pelajaran. Sekarang saya izin menjemput Andi karena ayahnya ada di ruang ICU. Paman Andi juga mengeluarkan sebuah bungkusan dari tasnya. Oh iya Pak, Bu, Guru, tadi di jalan saya menemukan bungkusan ini. Saya tadi cek isinya buku dan ada nama sekolah ini. Jadi saya bawa, siapa tahu Ibu Guru bisa mengembalikan kepada pemiliknya. Bu Guru melihat dan ternyata itu adalah bahan ajar yang dia cari-cari. Andi dan pamannya pun berpamitan. Bapak Ibu kembali ke kelas dengan bahan ajar yang kembali di tangan. Bapak Ibu guru melanjutkan pelajaran dengan semangat. Menggunakan bahan ajar yang telah disiapkan, pelajaran pun berjalan dengan penuh kegembiraan. Sekarang kita akan merefleksikan ya Bapak Ibu. Yang pertama, bagaimana kondisi kertas Bapak Ibu yang Bapak Ibu pegang sekarang? Masih mulus. Oh ya. Mulus. Saya ingin salah seorang menjawab Ibu. Kenapa ada itu? Langsung main hakim sendiri. Satu, bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang? Kertas yang saya pegang sudah lecek, sudah habis diremas-remas. Yang kedua, apakah Ibu atau Bapak merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Iya, sedikit. Iya. Sedikit dari isi. Enggak. Itulah. Jika kertas itu adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Kalau menurut saya, mungkin saya lebih meredam sedikit emosi saya. Terima kasih. Satu orang lagi ya, Bapak Ibu. Dari yang bapak-bapak ini ya, ini kertasnya. Bagaimana kondisi kertas yang Bapak Ibu pegang sekarang masih bagus dan masih mulus? Kedua, apakah Ibu dan Bapak merasa menyesal dengan apa yang sudah dilakukan pada kertas? Tidak menyesal, karena pertama tadi sudah saya tanya menurut siswanya kenapa dia telat. Yang ketiga, jika kertas itu adalah siswa kita, bagaimana seharusnya kita bersikap? Ya itu dari bersikap kita tanya terlebih dahulu apa alasannya kenapa telat dan tidur di dalam kelas. Itu jawaban saya. Jangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, emosi itu silih berganti. Mulai dari marah, senang, itu merupakan salah satu bentuk respon tubuh kita. Tanpa emosi, dunia akan terasa hampa. Jadi kalau kertas itu siswa kita, kan kertasnya tadi yang ibu-ibu udah lecek ya Bu ya, jadi tidak bisa kembali seperti awal, seperti semula, seperti awalnya kertas itu. Jadi pentingnya untuk kita mencari tahu terlebih dahulu alasan siswa mengapa terlambat,
bagaimana kondisinya di rumah, dan kita tidak langsung ngejudge seorang siswa itu karena terlambatnya kau terlambat langsung kita marahi, tapi kita tanya terlebih dahulu apa yang menyebabkan dia terlambat seperti itu. Jadi ini peta emosi. Emosi itu bermacam-macam, ada positif, ada negatif. Emosi positif itu gembira, bersyukur, bangga, itu termasuk emosi positif. Sedangkan emosi negatif itu marah, sedih, kecewa, takut, ataupun malu, itu merupakan bentuk dari emosi negatif. Kolaboratif pola learning social and emotional learning ataupun CASEL ini merupakan hal yang penting untuk kita terapkan Bapak Ibu di kelas, tidak hanya untuk kita tapi untuk siswa kita. Kenapa pembelajaran sosial emosional ini penting? Itu agar pelajaran yang ada di kelas, pembelajaran yang ada di kelas itu bisa berjalan dengan baik, menyenangkan. Karena kalau emosi kita baik, pasti pembelajaran yang di kelas itu pun pasti menyenangkan dan mencapai tujuan dari materi yang disampaikan kepada seorang siswa. Ada 5 komponen pembelajaran sosial emosional Bapak Ibu. Yang pertama itu self awareness, yaitu menyadari diri. Itu penting kita miliki, itu kemampuan untuk memahami emosi kita, apakah kita sedang marah, apakah kita sedang kecewa, apakah kita sedang merasa senang, seperti itu. Selanjutnya, self management itu mengelola diri, kemampuan kita untuk mengatur emosi dan perilaku secara efektif. Contohnya itu, saya tahu cara saya menenangkan diri saat saya marah, saat saya khawatir, ataupun takut. Ini kan ada jeda tabelnya kan Bapak Ibu. Jadi ketika kita mengalami emosi negatif, contohnya kita marah, kita beri jeda terlebih dahulu, baru kita menentukan tindakan apa yang akan kita lakukan gitu. Jadi jangan langsung kita marah, tapi kita beri jeda terlebih dahulu. Emosi yang muncul, emosi itu harus kita terima Bapak Ibu. Karena kalau cuma kita lagi sedih, kita nggak terima, itu sesak di dada gitu ya kan. Selanjutnya, mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Jadi setelah ada jeda, kita bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Selanjutnya, terampil berrelasi, yaitu saya menjalin pertemanan yang sehat secara emosional. Karena kita bisa mengelola emosi kita, pasti pertemanan kita dengan teman ataupun kita itu bagus gitu. Karena kita bisa mengelola emosi dengan baik. Selanjutnya ini ada roda pilihan. Ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk mengelola emosi kita. Contohnya emosi negatif ya Bapak Ibu. Kita bisa saling memaafkan, kita bisa melakukan pertemuan keluarga, kita bisa menggunakan game, atau kita bisa menghitung 1 sampai 10. Jadi ketika kita menghitung, kita emosi nih kan, kita jeda, kita hitung aja dalam hati 1, 2, 3 sampai kita emosi kita itu terlupa, kita mau marah gitu. Ataupun kita ketika emosi, ataupun siswa ketika lagi dia muncul emosi negatifnya, kita bisa menyuruh dia karena keluar dulu ya, jalan-jalan atau gimana melihat pemandangan gitu. Selanjutnya itu kita bisa bilang stop. Kalau ada orang marah kita bisa bilang stop. Ataupun ketika ada emosi negatif, ada yang marah sama kita bilang jangan seperti itu, sebaiknya seperti ini kalau ngomongnya, jangan langsung marah. Jadi Bapak Ibu, ini kan ada beberapa cara. Saya mau tahu dari Bapak Ibu bagaimana cara Bapak Ibu untuk mengelola emosi negatif ketika muncul. Contohnya entahnya ketika mau marah gitu kan, supaya lupa es krim dulu atau gimana gitu. Saya ingin dituliskan di kertas emosi tadi. Jadi bagi yang belum tadi saya bagikan lagi.
kalau bapak lagi marah, contohnya hal apa? Ini yang pertama ini. Hal apa yang bapak lakukan supaya bisa mengelola emosi dengan baik? Contohnya lagi mau marah, bapak katain nafas atau gimana? Dituliskan contoh kasusnya apa? Terus bagaimana cara bapak ibu mengatasi emosi yang muncul itu? Sudah. Jadi saya mau untuk Pak Roberto. Kalau dari saya, ketika saya emosi nggak tahan lagi gitu kan, saya akan menghitung 1 sampai 10. Itu aja sih. Saya menghitung 1 sampai 10. Kita berikan tepuk tangan kepada Bapak. Selanjutnya dari ke sisi tengah, Ibu ini lagi. Tadi kertasnya paling apa? Ya, paling lencak. Ketika saya marah di kelas, saya akan keluar kelas dulu untuk meredam emosi. Terima kasih. Bapak Ibu dari sebelah sini, mungkin Pak Eli bisa boleh. Kalau saya lagi emosi, saya akan diam, langsung berpikir. Kalau seandainya saya lakukan sesuatu, apa yang di sampingnya? Jadi seperti Bapak Eliezer, dia memberikan jeda terlebih dahulu. Dia berpikir, nggak langsung mengeluarkan emosinya seperti itu ya. Jadi ya, mungkin hanya ini saja dari saya. Semoga kita bisa menerapkan kelola emosi ini kepada siswa dan kita juga bisa kita pakai di kehidupan kita sehari-hari. Terima kasih. Masih di